Hai, di video kali ini akan membahas seputar perkembangan teknologi alat hitung. Nggak usah basa-basi, langsung saja. I'm helpless when I'm oceans away. Yang pertama, abakus, atau biasa kita sebut sebagai sempoa, atau sipoa, atau deka-deka, adalah alat kuno untuk berhitung yang dibuat dari rangka kayu dengan sederet poros berisi manik-manik yang bisa digeser-geserkan. Sempoa digunakan untuk melakukan operasi aritmatika seperti pengurangan, pertambahan, perkalian, pembagian, dan akar kuadrat. Sempoa sering digunakan sebagai alat hitung tunanetra karena manik-manik pada sempoa dapat mudah dirasakan pada jari-jari. Jadi sebelum dikenalnya sempoa ini, orang-orang zaman dulu itu menghitung membuat garis-garis dan meletakkan batu-batu di atas pasir yang merupakan bentuk awal dari terciptanya sempoa ini tadi. Oke, next. Yang kedua, ada Napier's bone, tulang-tulang Napier. Pada tahun 1550 hingga 1617, John Napier adalah seorang ahli matematika asal Skotlandia yang mengubah bentuk perkalian yang dirasakan membosankan ke bentuk penjumlahan. Jadi, kenapa kok disebut sebagai Napier's bone? Karena tulang-tulang Napier berasal dari dia yang menemukan tumpukan tulang-tulang yang memanjang yang disusun untuk menjumlahkan dan mengalihkan bilangan angka tersebut. Napier adalah penemu logaritma di tahun 1594 dan ditulis dalam sebuah buku di tahun 1614. Next. Yang ketiga, ada mistar geser. Pada tahun 1514 hingga 1660, William Oughtred adalah ahli matematika Inggris yang menemukan lambang X untuk perkalian dan titik 2 untuk perbandingan, serta menciptakan mistar geser di tahun 1622. Alat ini merupakan perkembangan dari tulang-tulang Napier. Jadi pada Napier's bones atau tulang-tulang Napier itu baru awal mula penjumlahan dan perkalian. Terus kegeser sama si William Oughtred. Jadi ada 4 unsur, perkalian, pembagian, pengurangan, dan penambahan. Oke, next. Yang keempat ada kalkulator roda numerik. Blaise Pascal, seorang ahli matematika dari Prancis. Jadi si Blaise Pascal ini pada usianya 18 tahun, ia menciptakan alat ini untuk membantu ayahnya yang pekerjaannya sebagai inspektur pajak. Mesin ini kemudian diberi nama Arithmetic atau Pascal Line. Pascal Line menggunakan 8 roda putar bergerigi yang digunakan untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Alat ini merupakan alat perhitungan bilangan berbasis 10. Kelemahan alat ini adalah hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan saja. Next. Nomor 5, ada kalkulator mekanik 2. Pada tahun 1694, matematikawan dan filsuf Jerman Gottfried Wilhelm von Leibniz telah memperbaiki Pascal Line dengan membuat mesin yang dapat mengalihkan. Sama seperti pendahulunya, alat mekanik ini bekerja dengan menggunakan roda-roda. Dengan mempelajari catatan dan gambar-gambar yang dibuat oleh Pascal, Leibniz dapat menyempurnakan alatnya. Barulah pada tahun 1820, kalkulator mekanik mulai populer. Jadi si Leibniz ini menyempurnakan dari Pascal Line, dari ciptaannya si Pascal itu tadi. Karena cuma menjumlahkan dari 8 digit. Lalu si Leibniz ini, dia menyempurnakan si Pascal Line dengan menggunakan sistem perkalian. Oke, next.
Yang keenam, kalkulator mekanik atau arithmeter. Pada tahun 1820, Charles Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatika dasar. Kalkulator mekanik Colmar yang diberi nama arithmeter mempresentasikan pendekatan yang lebih praktis dalam kalkulasi karena alat tersebut dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Dengan kemampuannya, arithmeter banyak dipergunakan hingga masa Perang Dunia Pertama. Dari idenya si Pascal dan si Leibniz, Colmar dapat membangun era komputasi mekanikal. Next, ada mesin diferensial. Pada tahun 1822, seorang profesor matematika Inggris, Charles Babbage, menemukan suatu mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial. Mesin itu dinamakan mesin diferensial. Kemudian pada tahun 1822, Babbage mengusulkan mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial. Next. Yang kedelapan, ada analytical engine. Masih berhubungan dengan Babbage, asisten Babbage, Augusta Ada King, memiliki peran penting dalam pembuatan mesin ini. Ia membantu merevisi rencana mencari pendanaan dari pemerintah Inggris dan mengkomunikasikan spesifikasi analytical engine kepada publik. Selain itu, pemahaman Augusta yang baik tentang mesin ini memungkinkan membuat instruksi untuk dimasukkan ke dalam dan juga membuatnya menjadi programmer wanita yang pertama. Next. Yang kesembilan, ada kartu perforasi. Pada tahun 1889, Herman Hollerith menemukan cara cepat melakukan perhitungan Biro Sensus Amerika Serikat. Hollerith menggunakan kartu perforasi untuk melakukan data sensus yang kemudian diolah oleh alat tersebut secara mekanik. Kartu tersebut dapat menyimpan hingga 80 variabel sehingga hasil sensus dapat diselesaikan dalam waktu 6 minggu. Kartu ini mempunyai kelebihan dalam bidang kecepatan dan sebagai media penyimpanan data. Oke, next. Yang ke-10 ada Atanasoff Berry Computer. Jadi, Atanasoff Berry Computer itu dua nama, si Atanasoff dan si Berry. Mereka menciptakan sebuah komputer elektrik. Tapi sayangnya penemuan mereka pada akhirnya berhenti karena kurangnya pendanaan. Selanjutnya ada The Dalton Adding Listing Machine. Tadi itu yang kalkulator numerik punyanya si Pascal itu cuman sampai 8 digit. Kemudian muncul beberapa tahun The Dalton Adding Listing Machine, dia menyempurnakan menjadi 10 digit. Selanjutnya ada Curta. Diakui sebagai kalkulator portable paling efisien hingga munculnya kalkulator elektronik pada tahun 70-an. Curta, kalkulator mekanik berukuran genggam pertama yang terpenting di pertengahan abad ke-20. Diakui sebagai hasil seni rekayasa yang menakjubkan. Jadi kalkulatornya itu cuman diputer doang, cuman dalam genggaman doang megangnya gitu. Next. Selanjutnya, ada kalkulator LED. Jadi pada tahun 1965 mulai dikembangkan kalkulator genggam yang bersifat portable. Kalkulator ini diproduksi oleh pengusaha Texas Instruments disebut sebagai Caltex. Tahun 1969, kalkulator elektronik pertama yang ditenagai oleh batu baterai. Kalkulator ini menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Kalkulator ini juga menggunakan layar hijau. Oke, next. Yang terakhir ada kalkulator LCD.
yang sampai saat ini masih digunakan. Jadi pada tahun 1970 diciptakan kalkulator yang dapat dilepas dari bungkus yang berbahan kertas. Kalkulator saintifik diciptakan pertama kali pada tahun 1972. Jadi teridentifikasi kalkulator yang sekarang tenaganya menggunakan baterai atau sel surya. Fakta yang kedua menggunakan keypad untuk memasukkan angka dan komando perhitungan, tambah, kurang, kali, dan sebagainya. Fakta yang ketiga ada prosesor chip. Fakta yang keempat, layar tampilan untuk menampilkan angka, komando, dan hasil. 2,000 years later. Dapat menyimpulkan bahwa alat hitung itu pertama mulai dari sempoa, terus berakhir ke kalkulator. Tapi sekarang itu, di zaman yang sekarang yang udah canggih nih, ngitung aja pakai komputer, sempoa itu masih ada. Dan kalkulator penemuan terakhir pun masih ada. Itu hal yang baik sih, baik digunakan karena dari dasar penemuannya si alat hitung ini sampai si kalkulator ini masih berguna dua-duanya dan orang-orang bisa menggunakannya. 2,000 years later. Oke guys, jadi daripada pusing-pusing mikirin alat hitung ya, aku pengen main tebak-tebakan. Nah, challenge aku ini tiba-tiba nelpon orang teman aku. Nggak tahu deh, pokoknya tiba-tiba nelpon aja. Ntar ya cari kontaknya. Oke, namanya tuh Apselina. Tuh. Ayo dong, angkat dong. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, terima kasih ya udah diangkat. Iya, sama-sama. Oke, aku punya satu tebakan. Sisi. 2,000 years later. Sekarang, aku umurku tuh 9 tahun. Terus, aku Oke. punya adik. Kembar 3. Oke, kamu punya adik apa gimana? Aku punya adik, sekarang umurku 9 tahun. Aku punya adik kembar 3. Nah, namanya itu Bisa Cila. nggak kembar 2 aja? Ih, nawar banget sih. Bentar dulu. Bentar dulu. Kembar 3, namanya itu Cila, Cia, sama Cio. FYI, kita warga negara Korea ya. Jadi Cia sama Cio ini udah ngerayain ulang tahun yang ketiga kali di dunia ini. Terus, Ini, oke. pertanyaannya adalah, berapakah umur Cila sekarang? 3 tahun dong. Kok bisa? Iya kan udah ngerayain apa ulang tahunnya yang ketiga kali di dunia ini. Ya salah dong. Ibu gimana sih? Gimana sih? Aku gak suka kalau bodoh. Ibu gini loh. Jadi, ya salah dong. Jawabannya 4. 4 tahun dong si Cila. Kok 4 tahun? Ya kan aku udah bilang, FYI, kita warga negara Korea. Warga negara Korea kan lahir juga nggak dihitung 1 tahun. Ibu. Gimana Oh sih? iya, gak suka. Aku yang ngasih kode tuh. Ulang dong, gak suka kalau bodoh. Sombong amat. Yaudah ya, thank you ya. Thank you ya Ibu. Iya, sama-sama. Dadah, Assalamualaikum. Iya, tunggu di kapalnya. Waalaikumsalam. Oke, jadi kayak gitu guys. Jadi tuh aku tuh nggak ngerti sama temenku yang satu ini tuh selalu feel gitu loh kalau diajak ngomong. Jadi enak banget percanyaannya sih. Jadi oke, sekian dari aku buat ngejelasin tentang perkembangan teknologi tentang alat hitung. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian dan
untuk jokes tadi itu cuman biar nggak kaku aja ya, soalnya literally aku orangnya nggak suka terlalu kaku, sukanya guyon-guyon gitu. Karena di sini tidak ada partner, jadi kayak cringe gitu kan. Oke, udah mulai azan, ya udah terima kasih, thanks for watching and bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh tadi nggak salam ya, ya udah aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.